Sobat Aloha, sebelum lanjut ke video, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Juga follow Instagram kita di aloha.channel. Hai soal-soal, Sobat Aloha. Apa kabar, Bra? Kondi. Hah? Apa tuh? Kondi. Apa itu? Conditioner. Buat? Buat melancarkan. Buat melemaskan. Maksudnya? Buat apa aja. Segala macam pokoknya ya. Jadi gue tuh memang lurus, lancar. terinspirasi dengan conditioner. Oke. Jadi membuat segala satunya menjadi lebih halus, lebih lembut. Mak, di endorse sama siapa? Bukan, itu gue segala sesuatu yang kita lakukan itu selalu seperti conditioner. Amin. Amin, 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 Lancar, amin. lembut, halus. Yang kusut-kusut beres sama dia, ya kan? Apa coba? Jadi kita ngomong conditioner sih. Anyway, Sobat Aloha, sekarang kita lagi sama seseorang pentolannya. Hai, Pentolannya orang yang berjasa dari awal sampai sekarang Kultur Umalas berdiri. Apa ya? Pokoknya sumber informasi dari Kultur Umalas itu sendiri ya, Mak ya. Centengnya. Kuncen. Centeng, kuncen, apalagi tuh. Ya pokoknya penunggu sinilah. Anyway, Mbak, silakan memperkenalkan diri sebagai apa dan langsung diceritakan atau tidak diinformasikan ke Sobat Aloha kapan berdirinya Kultur Umalas ini, dan kalau boleh sih kita tahu kenapa dinamain kultur dan kenapa diberdirikan kultur. Terserah deh. Terus ya, Mbak. Kita pulang dulu. Oke, halo teman-teman Aloha, saya Rinjani dari Kultur Umalas. Ya. Jadi kalau Kultur Umalas ini sendiri tuh berdiri tuh di tahun 2019 sebenarnya, baru tahun lalu. Ya, Baru tahun lalu lebih dikit. Jadi 2019. And then kenapa dinamain Kultur Umalas? Itu karena sebenarnya owner dari Kultur Umalas ini kan inginnya ini tuh menjadi sebuah ruang karya kultur gitu. Oh gitu. Nah, kenapa pun kita di sini kayak milihnya hostel, jadi biar orang tuh bisa saling bertemu, berkolaborasi gitu. Jadi budaya dari berbagai macam budaya ketemu di sini, gitu kan, dan mereka bisa bikin budaya baru atau enggak membuat sesuatu yang bisa bikin secara inspiratif atau kreatif lah itu ya. Iya, gitu sih. Berat maksudnya. amat ya gue ngomong, Mak ya. Kayak gue, budaya Belanda Persia bisa Iya, itu bawa, ya kan? Terlalu tinggi gue ngomong nih. Nggak tahu makan apa tadi kita ya siang ya. Jet set. Tidak boleh menyebutkan merek, diskualifikasi. Oh gitu, jadi 2019 berdirinya si Kultur Umalas ini ya. Oke, dengan konsep menyatukan budaya dari berbagai macam daerah gitu kan istilahnya. Iya. Oh Iya, gitu. Bener banget. Dan ownernya ini Mbak Putri sendiri kah atau Rinjani tadi Mak ngomongnya, Mak? Ya, Mas. Ting. udah pasti. Nah, ownernya ini Mbak Putri sendiri atau Mbak Putri sebagai owner representatif? Gitu Nah, kan? kalau saya di sini tuh sebagai owner representatif. Oke. Nah, kalau ownernya sendiri tuh stay-nya di luar Bali. Oke. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Bangga, tetap bangga, harus bangga gitu Bangga kan. banget sih ya. Bangga banget. Tempatnya ada di apa istilahnya? Di tourism spot gitu kan, dan tempat yang benar-benar vital ya gitu kan di areanya gitu kan, dan owned by orang Indonesia. Iya. Kelar. Oke. Bye. Makasih ya. Oh gitu. Terus Mak. Sabrina dong, yeay. Kok bersumber api-api ya dari tadi ya. Oke, cus, lanjut. Berdirinya tahun 2019. Terus Mbak Yang sebagai owner representatif. Owner representatif, oke. Di sini. Gitu. Terus mungkin bisa disebutkan alamat lengkapnya si Kultur Umalas sendiri, atau mungkin ada sosial medianya. Oh, Jadi boleh. kalau misalnya Sobat Aloha pengen tahu lebih detail, pengen tahu kayak gimananya, bisa langsung klik di sini atau di sini. Langsung follow juga itunya Iya. kan, Bener-bener. platformnya. Yes, silahkan. Kalau misalnya untuk alamatnya itu di Jalan Bumbak Dauh, Gang Chandra 73. Alamatnya di Jalan Bumbak Dauh, Gang Chandra 73 nomor 1. Kemudian kalau misalnya mau follow kita di IG itu bisa kultur.umalas. Kultur.umalas. Oke, siap. Langsung yang Sobat Aloha, kultur.umalas. Simpel banget sih. Langsung ke sana aja ya. Sekarang ke
ke Mama tanya Please, ya, please. Mama Tenyong. Nah, itu kalau di kultur Umalas sendiri ada berapa kamar, terus jenis-jenis kamarnya? Oke. Karena kan gini, itu akan merupakan pilihan buat orang-orang yang mau stay di sini. Mhm. Jadi mereka mendapatkan informasi lebih. Oh, ada option apa aja yang bisa kita booking. Gitu. Jadi Udah kalau ya, udah. Dari tadi begitu mulu kan? kalau untuk kamarnya itu di kultur Umalas tuh ada 2 jenis kamar sebenarnya. Satunya dormitory, terus satunya lagi adalah private room. Kalau private room itu untuk 2 orang. Fasilitasnya yang membedakan sama dormitory adalah bedroomnya itu ada di dalam kamar. Tuh dengan fasilitas ada televisi, terus juga ada AC segala macam yang kayak gitu. Kalau misalnya untuk dormitory itu tuh kita bagi 2 lagi. Karena kita ngerasa safetyness untuk female itu sangat tinggi ya, apalagi kalau misalnya backpacker kan mostly yang tinggal di hostel tuh backpacker. Terus kalau misalnya yang female terus dia sendiri gitu. Jadi kita di sini juga ada dormitory khusus female dormitory sama mixed dormitory. Oh, dipisah ya jadinya ya? Dipisah. Oke. Jadi biar lebih comfortable aja. Untuk Kadang kan female juga gitu kan? Iya sih. Apalagi Dan female-female yang masih ting-ting, ya kan? Iya, Nggak, maksudnya belum pernah traveling by traveling sendiri themselves sebelum- gitu kan, gitu kan sendirian. Maksudnya safetyness mantap juga ya di sini ya, dipikirkan sampai ke sana gitu ya, Mbak ya. Salut sih untuk hal-hal seperti itunya. Nah, Mbak Put, rate-nya ini di average berapa sampai berapa nih kira-kira nih? Oke. Ya. Kalau misalnya buat dormitory itu yang dormitorinya 100 sampai dengan 120 Oke, per Kalau- pax per malam ya? per pax per malam. Ya. Terus kalau misalnya untuk yang pouchnya untuk yang private roomnya itu Private. itu di 225 sampai dengan 250. Oke. Tapi untuk female, khusus untuk female dan khusus untuk male-nya juga sama ya, di 100 sampai 120 ya? Sebenarnya kita untuk female-nya itu lebih murah. Jadi memang kita benar-benar mencoba untuk memfasilitasi backpacker female biar mereka bisa lebih comfortable. Gitu. Iya, iya, Terus iya. memang iya. kan kita inginnya karena tujuannya untuk itu, jadi memang kita bikin pricing-nya untuk yang female itu dia lebih murah. Lebih terjangkau jadinya ya. Iya, lebih Kalau boleh terjangkau. tahu di rate berapa tuh? Kalau misalnya sekarang itu di 90 sampai dengan 110 sih, beda 10.000 dengan yang I mean, dormitory. Iya, maksudnya benar-benar diperhatikan banget ya dari sisi harga juga, Mak ya, dari Iya, sisi karena, rate juga. mungkin sekarang ini lagi masanya mengeducate people untuk influence people terutama female Betul. untuk merasakan experience ya seperti yang gue alami ini kan. Dan jangan takut untuk traveling sendiri, jangan takut untuk Iya. stay di hostel, maksudnya untuk female intinya gitu kan ya. Karena dari Benar-benar. segi safety-nya gitu kan, dari segi otomatis harga dikasih lebih murah kan karena supaya lebih mengunjang. Iya, benar. Iya. Attracting gitu Iya. kan si female itu untuk datang ke sini. Nah, Bagus. kalau bisa dijelasin nih, Mbak, cara-cara bookingnya nih kalau misalnya mau ngambil bed di sini. Mhm. Di sini. Oke, salah satunya tuh yang belakangan ini juga sering banget nih kita dapat bookingan itu adalah best hostel. Jadi kalau buat teman-teman di Aloha yang pengen Sobat booking Aloha. di sini, terus dengan harga yang special rate gitu, jadi bisa langsung aja booking lewat best hostel. Best hostel langsung ke sana ya. Dan sekarang juga Best Hostel sudah provide online booking application ya. Iya, bisa langsung di-download ada di Google Play Store sama di Apple Store. Gitu. Aman itu, gampang banget. Ada satu Permainan. surprise nih. Permainan, ya Allah. Ada satu surprise nih buat Sobat Aloha yang nanti mantengin kita terus untuk liputan Aloha Trip to hostels in Bali. Ya. Kita akan provide satu hadiah, which is ada voucher untuk menginap salah satunya di Kultur Umalas ini. Jadi ditungguin aja, pantengin aja karena itu ya itu berupa kuis ataupun games yang which is nanti bisa experiencing untuk nginap di sini. Jadi semacam giveaway gitu ya, Mbak ya? Yes. Oke. GPW. Tidak berlaku untuk staff. Maaf. Enak aja staff. Lu kok direnggiring. Maaf, tidak berlaku untuk staff. Terus nah, ini salah satu sebagai female pertanyaan yang paling banyak muncul kalau misalnya kita stay di suatu tempat.
Mbak paling deket kalau mau nyari sabun, nyari sampo bla bla di mana? Kalau ada apa-apa apotek paling deket daerah mana? Nah, cari makan paling deket itu di mana ya? Ya kan gitu. Coba cus. Kalau misalnya untuk farmasi nih yang dekat di sini itu sekitar 150 meter dari sini. Wah, jauh ya? Iya, kalau ngesot mah capek lagi. Tapi mostly kan mereka kalau misalnya backpacker tuh baru datang, check in, udah langsung nanya, rental motornya di mana ya? Nah, gitu, oh yes, bukan langsung farmasinya. Motorbike. Nah itu kalau motorbike dekat malah, cuman beda 3 rumah dari sini. Kenapa nggak provide dari Kultur Umalas harusnya ya kan? Ya biasanya sih juga dari kita dulu. Oh oke, maksudnya kerja sama. Nah itu maksudnya ya kan. Jadi untuk rental motorbike provided ya, maksudnya available ya, bisa ditanyakan langsung. Kita bisa langsung tanyain ke front office kita. Jadi bisa kita cariin sih. Nah, farmasi deket banget 150 meter dari sini. Jadi kalau butuh obat-obatan tengah malam atau kapanpun bisa langsung meluncur ya. Gak bisa PSPB. PSPB itu pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Iya, PPKN gak bisa kok. Lagi gak bisa sampai tengah malam 24 jam. Tapi kalau nggak salah farmasi masih bisa open 24 hours deh untuk. Tapi nggak masalah sih PSBB atau enggak. Soalnya kita juga siapin sih. Kalau misalnya kayak alergi yang gitu-gitu masih bisa. First aid box gitu kan ada di situ lah ya. Itu kan jadi mantap. Masih ada lah. Langsung di. Kembali ke si tadi rental. Tadi aku sempat baca di bawah itu ada juga apa antar jemput bandara ya? Ada. Kita ada bandara. Oke, fasilitas itu. Wih, mantap banget sih. Once you landed, you just go lah and then they gonna pick you up. Yeah. Don't worry ya. Don't worry ya. Very very simple ah. Jadi very good treatment. Very good service. That's what we're talking about. Nah Mbak, biasanya kan orang-orang yang datang ke sini ketika mereka udah pegang motor sendiri, mereka pasti zaman sekarang Google Maps udah oke lah ya gitu kan, udah langsung mau kemana Google Maps. Rekomendasi dari Kultur Umalas sendiri kalau misalkan mau ke tourism spot atau tourism destination terdekat dan yang paling gitu kan daerah sini mana tuh? 5. Banyak banget ya. Tapi kalau misalnya di sini jenisnya pasti sama. Antara dia mau beach club atau dia mau surfing ke pantai. Kalau pantainya kan ada Batu Bolong, Brawe, ada Pantai Prerenan. Terus kalau misalnya beach club itu sebenarnya dekat banget dari sini. Ada Fin, ada Single Fin, terus habis itu ada The Lounge. Single Fin jauh kalau Single Fin. Dekat loh, kan kita dekat shortcut sini. Shortcut yang banyak mobil jatuh. Itu Fins Beach Club enggak? Itu Single Fin bukannya di Uluwatu? Oh iya benar. Oke, balik lagi, sorry. Single Fin jauh. Single Fin jauh banget di Uluwatu. Iya, Fins Beach Club. Oke. Apa ya tadi pertanyaannya Mas? Tourism destination. Oke. Beach Club tadi, Bapak bilang Beach Club. Kalau untuk destinasi wisatanya yang terdekat dari Kultur Umalas itu pada umumnya tamu kita tuh kalau nggak surfer, mereka tuh anak muda yang pengen cobain buat party di Bali kan. Jadi antara mereka ke Brawe, Batu Bolong atau Pantai Prerenan, and then mereka bisa ke Old Man, Canggu, terus abis itu bisa ke Fins juga. Fins, deket ya berarti dari sini sekitar 15-10 menitan pakai motor kah? Ya ada sih 5-10 menit lah. 5, oh malah lebih cepat lagi kan. Lama banget jadinya. Oh iya, shortcut yang membahana itu ya. Yang benar-benar historical itu shortcutnya. Tapi jadi mostly memang lebih dekat ke beach club ya. Kalau mau ke club beach ke Blitz dibalik. Apa sih? Geje nih. Geje nih. Nah Mbak Put, untuk mungkin ya baru setahun lebih lah ya si Kultur Umalas ini berdiri ini. Kalau misalkan punya obsesi ke depan Kultur Umalas itu sendiri, apa kira-kira obsesi ke depan dari Kultur Umalas? Obsesi ke depan dari Kultur Umalas itu sebenarnya kita sih ingin menciptakan ekosistem di sini tuh kayak yang tadi saya bilang kan, inginnya tuh setiap tamu hostel kita itu mereka bisa berkomunikasi, terus berkolaborasi satu sama lain, and then mereka bisa bikin project bareng gitu loh. Jadi that's why kenapa kalau misalnya kita di sini
komunal areanya itu banyak banget kita memfasilitasi untuk coworking space. Jadi mereka bisa kerja bareng. Terus kan siapa tahu nih kayak banyak digital nomad gitu yang kayak oh aku bisa desain grafis, oh aku bisa marketing segala macam. Terus in the end mereka bisa bikin project bareng dari sini. Oh, gitu. cooperate, work together, jadi bikin hasil yang mantap bersama-sama lah ya. Iya, kayak gitu. Mantap. Karena sebenarnya enaknya buat tinggal di hostel itu adalah kita kenal sama orang baru, terus dapat informasi baru kan. Karena mereka juga abis main dari mana, dari negara apa gitu kan. Iya. And then abis itu di situ tuh ada cerita yang terjadi itu adalah antara komunikasi. Biasanya juga ada yang akhirnya falling in love. Itu sih cinlok itu mah. Atau mereka punya project bareng, atau in the end jadi best friends yang kayak gitu. Oh, oke. Ngomongin cinlok, udah pernah ada yang cinlok di sini? Banyak. Sini, ada sih. Ada beberapa tamu kita ada. Oh gitu. Nama? Mulailah. Bagaimana? Stay di hostel ya tiap hari. Tiap hari terus rumahnya mau diapain? Bu, melanjutkan mengenai perjodohan tadi. Agak sedikit tertarik nih ya. Jadi kan ya itu karena dari bareng akhirnya banyak yang kenal, taunya cinlok abis itu kewong ya kan gitu. Nah sekarang di luar perkewongan dan perjodohan ataupun kenal dengan teman sesama yang stay di tempat ini, ada nggak sih activity package yang direkomend yang mungkin disediakan oleh kultur yang kalau kita yang menginap bisa reference, Mbak mau cobain ini nggak, Mas mau cobain itu nggak, gitu. Ada nggak activity yang lah? Ya, ada sih kalau yang itu ada. Kita tuh ada dua sebenarnya. Satu tuh adalah kita ada activity hiking ke Gunung Batur. Kita bisa lihat sunrise di situ. Iya, baik dari sini jalan kaki gitu. Enggak dong, kita anter. Gue udah deg-degan aja lo ajakin kayak begitu. Dia begitu tiap kali adventure didiemin, tahu-tahu kita udah nyampe di mana dan akhirnya mau nggak mau ya. Oke. Terus satu lagi adalah diving. Tapi khusus waktu mola-mola session aja. Oh, untuk apa session? Mola-mola. Apa itu? Mola-mola beginner kata. Ikan. Oh, untuk nge-view mola-mola ikan aja. Spotnya di Nusa Penida. Nusa Penida. Oh, berarti harus nyebrang Nusa Penida dulu dong. Iya, cuman kan nanti kita di sini udah kayak masuk satu package gitu sama paket menginap, terus habis itu juga aktivitinya. Habis itu kan dari sini ke mau nyebrang ke Nusa Penidanya kan kita antar gitu, Okay. kita jemput lagi. Berarti di Nusa Penidanya itu cuma one day trip ya? Nggak harus stay over gitu trip. Kan? Oh gitu. One day trip, yes. Mantap tuh, Mak. Next lah ya kita coba-coba mola-mola ya. Mulus-mulus. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku nih Mbak Put. Tadi dari kita waktu datang kita notice ada coffee sama tea ya. Terus kayak option makanan ada apa aja, sama fasilitas di hotel itu seperti apa, misalnya ada si wifi, ada apa dan bla bla. Makanan 24 jam kan nih ini di sini gitu kan. Terus ada makanan apa aja yang standby, kadang-kadang malam lapar, restoran udah tutup. Apa option kita gitu kan. Terus ya otomatis kalau hostel apalagi dengan mereka target yang dengan obsesinya untuk menginvite orang supaya kolaborasi, terus kenalan dan bla bla, which is bekerja di sini berarti wifi pasti kenceng dong. Ya, harus. Salah satu alasan kenapa orang harus stay di hostel dan jadi co-working space, wifi harus cucok-marico. Iya. Coba dijelaskan. Nah, untuk makanannya gimana tuh? tuh? Banteng di Samakarena Apose Kokondao. Translate ya. Nanti. Jadi kalau untuk wifi-nya itu kita di sini tuh 100 Mbps, jadi cukup kencang sebenarnya. Terus abis itu masa sih? Iya. Coba download dulu ya yang berapa puluh giga gitu. Habis loh. Langsung tes speed. Terus habis itu untuk makanan, nah makanan sama minuman nih kebetulan di bawah itu sebenarnya kita ada coffee shop dan grill bar. Grill-grillan gitu jadinya? Iya, grill-grillan gitu. Terus kalau misalnya kita ada steaknya juga, abis itu ada chicken grill. Kalau untuk Indonesian foodnya kita ada sate. Oke, available. Nampaknya kita makan di sini malam nih. Kita dicoba, sate kita enak. 24 jam? Sate apa? Sate ayam. Oke, ada beef sausage juga. Oke. Ada apa? Beef sausage. Beef sausage. Oke. Itu ready 24 jam kah atau? Nah, karena PSBB, jadi kita ready-nya cuma sampai jam 9. Sampai jam 9 doang ternyata, Mak. Boleh deh nanti kita coba ya. Iya. Testing lah ya. Tes bunting ya, testing ya. Lalu jadi coblos, bun bulbul.
Jadi Sobat Aloha, mudah-mudahan dari tadi semua yang kita udah jelaskan, informasinya lumayan komplit ya, dan bisa sangat jelas sekali sih. Dan mudah-mudahan bisa menginfluence Sobat Aloha juga ke depannya untuk cobain stay di Kultur Umalas. Kultur Umalas. Dan jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Cleanliness, safetyness, dan pokoknya privateness juga terjaga sama Kultur Umalas. Benar nggak sih? Iya sih, lagi gue ganti baju mah di sini-sini aja gitu ya. Kita tutupin. Ganti baju langsung masuk ke situ gitu kan. Seperti itu. Nah, Babot, ada kata-kata terakhir yang mau disampaikan untuk sobat-sobat Aloha nih? Kata-kata terakhir. Maksudnya kata-kata terakhir sebelum Mbak Putri kita tutup talkshow-nya ya gitu kan, seperti itu. Ada kesan, pesan, cacian, makian, silahkan dilaksanakan. Buat teman-teman Aloha yang pengen nyobain nih, atau nggak traveler yang pengen nyobain buat stay di hostel, please bisa banget datang ke Kultur Umalas. Oke. Karena kayak dibilang tadi, kita safetyness untuk female-nya itu kita benar-benar dahulukan banget, and then cleanness juga segala macam. Female silahkan. Maksudnya hubungi Mbak Putri langsung, Mak, gitu. Maksudnya gimana sih? Sobat Aloha, jadi Kultur Umalas ini salah satu juga member ya dari Best Hostel. Ya, di bawah naungan Best Hostel Indonesia juga. Yang which is untuk info lengkapnya kalau mau booking app ataupun misalnya mau tahu Instagram dan segala macam, bisa langsung kalau IG-nya Best Hostels Indonesia ya? Iya, Indonesia. Kalau misalnya mau langsung ke mobile app, mau booking bisa langsung di-download di Play Store sama di Google Store. Oke. Seperti itu. So, sampai jumpa lagi untuk perjalanan journey hostel kita selanjutnya. Kita nggak tahu akan kemana lagi. Yang pasti tetap ikutin kita. Stay tune always di YouTube channel kita, Aloha Channel, dan follow, subscribe, subrek dan follow. Jangan loops. Oke? Dan satu kata untuk Kultur Umalas. Kondi. Ih, lancar, Em. Satu kata untuk Kultur Umalas, satu kata aja untuk Kultur Umalas. Kan kaget kan ya? Kolaborasi. Wah, mantap gitu. Hai soal-soal. Sobat Aloha. Wah, langsung pada diam-diam nih semuanya nih. Sobat Aloha. Oke, Sobat Aloha. Jadi sekarang kita sama ini bukan pentolan lagi nih, Mak. Kultur Umalas. Nggak tahu harus ngomongnya apa gitu ya. Masa nggak tahu sih, Den? Apa nih? Sobat Aloha, tadi kita kan udah ngobrol sama owner representatif. Gunung Rinjani. Nah, sekarang kita langsung menanyakan mengenai si Kultur Umalas ini secara lebih detail dengan ownernya. Nah, itu dia maksudnya, ini langsung owner. Tadi owner representatif, ini sekarang representatif owner. Iya, dibulak-balik ya. Sama aja sebenarnya sih. Nah, sekarang kita langsung kita kupas tuntas dan kita kelitikin ownernya langsung nih ya. Lu itu Mas seneng banget. Kan bingung. Jadi Sobat Aloha, sekarang ini kita langsung menghadirkan yang menghadirkan. Namanya Errol. Errol kan? Ya, Errol kan? Errol. Sobat Aloha nih ya. Halo. Sobat Aloha. Sobat Aloha. Begitulah. Jadi kalau Sobat Aloha nginep ke Kultur Umalas, lihat mukanya gini, nah ini yang punya. Jangan tertipu dengan dandanannya ya. Dia kayak anak-anak server Bali gitu kan. Kayak di sini kayak udah kelihatan kayak anak-anak pantai, padahal ini yang penting gaya. Tadi gue pikir yang jaga di kafe kok. Waduh. Ya, tahu-tahu itu ownernya. Salah satu ownernya gitu kan, seperti itu gitu kan. Banyak sebenarnya orangnya. Oh gitu. Nah, sebentar sebelum kesana, Errol, kalau tidak keberatan silahkan memperkenalkan diri. Apa yang mau diperkenalkan gitu kan? Anggap aja interview, silahkan. Monggo. Halo. Saya Errol, nama saya Errol. Ya, asli Surabaya sebenarnya sih. Asli di Surabaya. Sekarang juga masih tinggal di Surabaya, cuman kebetulan ini lagi di Bali. Lagi di Bali, oke. Iya, gitu, untuk ngurusin Kultur Umalas ini. Oh gitu. Jadi sebenarnya Kultur Umalas itu ya saya dengan beberapa teman-teman itu
bikin satu akomodasi ya, mungkin satu bentuk akomodasi ya, bentuknya hostel, dormitory, itu sih. Gitu aja. Gitu aja. Gitu aja. Simpel amat sih gitu kan. Nah maksudnya ketika apa sih yang ada di pikiran Errol nih ketika akhirnya ngobrol dengan berapa orang ownernya Kultur sebenarnya ini? Gini, jadi ceritanya tuh kita tuh arsitek sebenarnya. Udah pantas Mak. Dari tadi kita nanyanya ini apa ya, kontainer atau jaringan ya gitu ya Mak ya? Ya sampai sekarang pun masih bergerak di bidang arsitektur. Memang masih ada firma juga di Surabaya. Oke. Terus kemudian bikin branch office firma arsitektur di Bali. Oke. Nah, itu karena partner saya pindah ke Bali. Kan saya bertiga di arsitek ini. Iya. Gitu. Nah kemudian waktu itu tahun berapa ya? 2014. Kita sering main-main ke sini. Ini masih sepi semua nih. Sawah-sawah semua ya. Iya, gitu. pasti tahun segitu masih sawah-sawah semua. Nah, kita nyari tempat untuk bikin kantor sebenarnya. Dapatlah tanah ini di oper kontrakan. Sebenarnya untuk firmanya untuk arsitek. Kantor firma arsitek. Oke. Gitu. Awalnya nggak kepikiran untuk jadi bikin hostel. Yep. Cuman kok setelah dipikir-pikir kok sayang ya. Kalau cuman sekedar kantor, tanah ini kan 3 are ya. Tanah lumayan besar. Ini kalau cuman kantor kok sisanya bakal banyak. Terus kalian kenapa nggak ini jadi satu akomodasi? Oke. Gitu. Tapi dari si beberapa owner ini akhirnya tercetus pengen ya udah kita bikin hostel, itu kenapa alasannya? Kenapa hostel pilihannya? Ya jadi sebenarnya sebelum hostel terus akhirnya kan nama firma arsitek kita tuh Ara Studio. Nah kemudian kalian kita punya tanah, sekalian kita bikin anak perusahaan sebenarnya namanya Kultur. Kultur ini company gedenya lah, jadi kayak payungnya dari mother company lah ya, bisa dibilang seperti itu ya. Masih berkaitan sebenarnya. Kalau di arsitek itu di Ara Studio itu kita mendesain, kalau di Kultur ini kita developing ya. Oke, developer gitu. Ya. Kita ngembangin bisnis hasil desainnya itu gitu kan istilahnya. Jadi akhirnya kita punya kesempatan untuk kita ngedesain, bangun sendiri, kita operate sendiri. Nah, jadilah Kultur Umalas ini akhirnya. Si hostel prototype ini di awalnya first projectnya. Pilot project gitu kan. Nice. Nah, untuk si ownernya itu sendiri berapa orang nih kira-kira, Errol? Kalau di dalam di awal sampai sekarang intinya gitu. sih tiga orang. Okay. Orang. Cuman memang kita akhirnya waktu itu kita kekurangan dana. Waduh. Terus akhirnya kita ajak beberapa teman lain dan mereka mau invest untuk di sini di Kultur Umalas ini. Jadi so far maksudnya intensitas dan respon dari netizen dan backpacker dan traveler lah gitu kan gimana kira-kira tuh? Lumayan responnya. Jadi kita baru aja selesai itu 2019 pertengahan. Ini baru aja buka. Baru buka ya? Ya. Terus kemudian lumayan kita waktu itu udah grafiknya sih lumayan naik sampai 2019 akhir tuh. Kita dapat 50% tuh Korea sebenarnya. Banyak nama Korea awal-awalnya. Iya. Gitu. Ngasih orang sahabi dah. Iya, nggak tahu kenapa. Serang burung. Mungkin karena emang di Bumba ini kan termasuk daerah yang relatif baru ya. Dia kan daerah yang dia tuh shortcut menuju ke Pantai Brawa. Sebenarnya kayak tempat persinggahan gitu ya, maksudnya. Bisa dibilang seperti itu. Awalnya tuh sebenarnya cuma shortcut aja, yang rame kan titik ramenya di pantai pasti kan, Pantai Brawa paling dekat sini. Iya betul sih. Nah orang-orang karena kerobokan itu macet, rata-rata lewat Bumba. Oke, nyari jalan alternatif gitu kan, biar untuk menghindari macetnya itu ya. Iya, karena ada shortcut yang cukup dekat kan ke Pantai Brawa. Kemudian berkembanglah itu Brawa cukup rame, batu bolong, akhirnya terbawa juga. Iya, gitu. Kebawa imbasnya juga lah akhirnya ya. Mantap sih. Nah, si ini kan ada kantor firmanya juga untuk arsitek gitu kan. Ya. Ada itu masih mengerjakan proyek-proyek dari klien atau enggak? Masih berjalan sampai sekarang. Coba disebutkan IG-nya. Silakan. Iya, kalau emang mau IG Errol-nya, IG firmanya. IG saya errol.hadimuljono. Kalau yang firma arsitekturnya ara.studio.id. Base kantornya di Surabaya. Cuman kita mulai dari 2014 tuh udah
ada kantor di Bali. Ada branch office ya gitu di Bali. Oke. Ya. Nah, Ro, Gitu. pengen nanya nih, kan? Kita kan di sini ada misi ya, Ma ya. Oh iya, siapa ini? Ada yang nyuruh gitu kita ke sini gitu. Serem amat sih ada yang nyuruh gitu kan. Nyuruh gue experiencing di sini. Jadi mungkin tambahin sedikit ya. Jadi makanya di kultur ini sebenarnya eksperimen kita, makanya kita Ya ampun. bikin Kelinci percobaan. iya. Kayak dindingnya pakai polikarbonat gitu Nah, kan. ini dia nih dari tadi yang Nah, pengen gue tapi pas tanyain. ya, ternyata ini proyek pekerjaan, proyek percobaan. Iya. Iya. Lu pun melakukan gue sebagai objek percobaan. Percobaan juga. Kelinci percobaan kasarnya. Buat nyobain, lu harus nyobain di hostel. Dan ternyata pernah ini- berarti ya? Baru Dan ternyata pertama kali historical ini. banget ya ininya ya. Maksudnya dari bangunan sendiri, dari material segala macam, dan Iya. ternyata backgroundnya arsitek gitu kan. Nah, Ro, tadi pengen nanya nih, pengen nanya banget. Nanya banget apa nanya biasa aja. Nah, terus ini bisa ditanyain atau enggak sih ya? Maksudnya, kenapa akhirnya decide untuk join sama Best Hostel? Untuk bergabung di bawah naungan Best Hostel untuk hostel apa istilahnya ya? Hostel Group change. Hostel group change gitu kan. Itu sebenarnya ceritanya kan sama-sama kita baru pertama kali buka, kita mau ambil kita lagi mencari nih channel yang pas untuk hostel itu di mana. Oke. Untuk marketnya itu bisa diambil di mana. Rata-rata kan yang kita tahu Hostel World ya. Nah, kemudian tiba-tiba muncul Best Hostel di Indonesia yang ngomongin tentang hostel-hostel di Indonesia. Spesialisasinya hostel gitu kan si Best Hostel ini ya. Baru aja kan, hampir bersamaan kita waktu itu. 2019. Wah ini menarik nih. Akhirnya ngobrol-ngobrol ternyata nyambung. Dapat gitu. benang merahnya. Dapat benang merahnya, pengen sama-sama startup kan istilahnya. Iya, betul sama-sama Sebenarnya itu startup. sih. Oh gitu. Akhirnya titik temu, Akhirnya idenya titik ketemu temu, gitu ya, kan. Terus ya mereka juga akhirnya banyak membawa profil kita ke Best Hostel. Ya udah berjalan sampai sekarang. Berarti Best Hostel. Oke. Awesome soul. Termasuk ke Aloha kita direkomended nomor 1 disuruh nyobain di sini. Yes. Iya. Itu gitu. Makanya ini juga first day overnight kita langsung sini? ke kultur. Ya, Dan itu kan kita dia. mampir kemana nih, cobain di Umalasnya ada kultur, jadilah kita kesini. Iya. Gitu. Terus kalau misalnya untuk segmentasi penginapnya Pasar. nih, pasarnya itu lebih prefer kemana sih sebenarnya? Kalau dari Errol sendiri lebih pengen mengundang orang-orang di mungkin range usia berapa, pekerjaannya apa, atau yang hobinya apa? Gitu. Apakah dari awal sudah segmennya ke sini sampai sekarang wah memang benar ke situ gitu kan, ataukah melenceng gitu Melenceng kan? sebenarnya. Melenceng dong kan, pasti begitu Mak. Jadi gimana tuh segmennya tuh di awal? Jadi kita kan baca region ya, berarti di sini tuh Bumba itu tempatnya orang long stay, long stay. Jadi Maksudnya banyak villa-villa. Yes, villa. benar. Itu. Nah kita berpikir mereka mau ambil market mereka karena kan biaya udah terlalu tinggi waktu itu. 2019 itu tinggi banget untuk biaya hidup di tempat tinggal ya di Bali. Iya. Nah, kita berusaha untuk menawarkan konsep co-living sebenarnya. Yang jadi mereka bisa sharing tempat tinggal. Iya. Untuk long stay gitu. Akhirnya biayanya bisa cukup ditekan. Betul. Gitu. Awal-awal dapat. Jadi yang co-living oke gitu kan. Waktu di awal-awal kenapa kok banyak orang Korea tuh pada nginep di hostel berbulan-bulan mereka di dormitory. Gitu. Dan mereka kayak remote working Remote gitu working, ya. iya. Memang kan area Canggu ini kan dibentuk marketnya oleh digital nomad ya. Bener sih. Ya, Bener gitu. sih. Jadi Secara tidak langsung kita ngerasanya setelah dia berdasarkan statistik ke situ gitu kan. Sedangkan digital nomad memang cukup identik dengan co-living karena yang mereka butuhkan sebenarnya environment berkomunitasnya. Iya. Mereka ketemu dengan orang baru, kemudian berinteraksi dan membentuk satu komunitas. Dan mereka juga perlu ide-ide dan inovasi-inovasi baru gitu kan. Gitu. Untuk tetap survive. Jadi segmentasinya apa? Awalnya tuh situ. Jadi awalnya ya untuk co-living itu ya berarti ya. Co-living, jadi bisnis traveler, digital nomad ya mungkin lebih besar ke depannya. Benar. Gitu. Jadi sekarang Cuman still or change. Still or change. Ya, kan dari 2019 akhir tahun itu kita grafiknya lumayan berkembang bagus. Nah, terjadilah ini
pandemi. Tadi kan targetnya atau segmentasi pasarnya adalah anak-anak digital nomad, terus buat orang-orang backpacker gitu. Nah sekarang aku tanya, kenapa harus datangnya ke Kultur Umalas? Kenapa harus nginep di sini gitu kan? Simpelnya. Sabar Mak, belum ngomong dia Mak. Ya itu mungkin salah satu pilihannya. Kita kan lokasinya agak jauh dari keramaian gitu, dan berada di environment yang cukup enak untuk living sebenarnya. Oh, rice farm. Rice farm, tenang gitu. Terus di banyak sawah. Terus ada makanan lokal cukup dekat gitu kan. Kafe-kafe juga masih ada lah di sini gitu. Maksudnya cukup terjangkau dengan. Iya betul, banyak banget sih ini, maksudnya kulineran lah ya daerah sini gitu kan. Enak banget sih, gampang gitu kan untuk seperti itu. Terus kuliner. Terus untuk jogging setiap pagi, emang area Bumba ini sering dipakai untuk orang-orang jogging, orang lari lari dari kenyataan gitu kan, lari dari pilihan hidup. nganter doginya jalan-jalan. Gitu. Speaking of doggy, ngomong tentang doggy ini. Tadi tuh kita di story di mana dan bla bla lagi makan dahulu kita cerita, gue tuh seneng banget karena aku memang animal lovers gitu, emang suka banget sama anjing kucing sih sebenarnya gitu kan. Kenapa decide banyak anjing dan ini? Nah karena kan ada tempat tertentu yang memang tempat akomodasi lah istilahnya gitu, lebih ke tempat akomodasi spesifiknya gitu kan. Atau ada mungkin beberapa tempat yang ada anjing tapi misalnya ada orang-orang yang tidak nyaman dengan anjing gitu kan. Coba bisa nggak sharing dikit mengenai hal itu? Sebenarnya nggak sengaja awalnya sih. Jadi semua anjing di tempat kita itu kita selamatkan dari depan sini, dari jalan. Oh gitu. Yang kecil itu dia lagi hujan nangis di mana di depan sana itu. Yang kecil yang mana? Yang Ciput. Yang paling nyaring tadi Mak. Yang kita kasih makan. Bahkan yang si Labrador tuh juga. Becky. Labrador kenapa? Itu juga rescue juga? Rescue. Nemu di mana deh? Tiba-tiba dia kehujanan di depan sini, di depan kultur sini. Saya bingung kan, ini anjing kok ada Labrador hilang nih gitu. Saya kasih makan. Terus sejak itu dia nempel sama saya. Dan nggak ada maksudnya nggak ada yang nyari gitu ya? Nggak ada yang nyari. Terus akhirnya ini ada cerita lucu sih. Beberapa hari yang lalu dia sempat hilang lagi. Terus saya nyariin posting di beberapa sosial media. Akhirnya ketemulah dengan si owner yang lama. Ya. Tali kasih deh ini nih, tali kasih. Tapi pasti akhirnya owner lama ngelihat kedekatan si Blacky sama Errol, akhirnya boleh pastikan. Awalnya dibawa dulu, terus sama ownernya ya. Besoknya tiba-tiba waktu saya lari pagi jogging di depan sini, tiba-tiba owner yang lama itu message saya. Kayaknya si Blacky lebih better kalau ikut kamu deh gitu. Udah langsung dibalikin, dikasihin saya gitu. Kalau yang Cama? Itu lucu. Cama. Yang Cama yang mana ya? Itu Boy. Oh iya. Yang itu gitu. Survival dia tuh kena virus kan. Pasti. Makanya agak distemper. Cuman dia survive ya. Rata-rata kan. Miracle tuh. Distemper nggak? Iya. Biasanya lewat. Nah ya terus kita tampung, kita kita rawat lah. Dirawat pokoknya ya. Termasuk semuanya rescue sih. Joy juga. Terus nanti ujung-ujungnya mau jadi shelter gitu? Ya elah, berarti yang ke belakang itu ya. Dan masih ada sawah, silahkan jadikan shelter. Masih bisa ya. Atau bawah buat shelter, atasnya buat ini tamu. Boleh silahkan. Kok kita jadi diskusi itu? Jadi harus oke aja. Sebenarnya ya karena kita suka animals lah ya. Animal. Terus kebetulan kok di depan sini kok sering kita rescue gitu. Tuh anjingnya kan ngobrol, lu lewat situ deh, lu nanti diselamatin lo sama yang di situ. Ya sama kan sama kucing juga begitu, lu kesana deh makanannya banyak kan kayak gitu. Ember sih benar. Mereka kan ngerempes. Berarti mereka suka ngegosip juga ya? Ember. Kayaknya gitu. Banking. Nah terus satu lagi nih, tadi selain si Doggy, aku notice ada studio Tata. Studio Tato. Jadi Sobat Aloha di sini juga ada studio Tato. Lagi ngobrol, terutama misalnya nih anak desain kan, desainnya lucu, langsung kerjakan di badan. Tempelin gitu kan ya.
Nah, kenapa maksudnya akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan tato studio dan studio tato ini buka di sini gitu kan? Awalnya itu kan memang kita punya space. Itu awalnya kita bikin coworking. Kantor kita sebenarnya. Office, ya kan. Rencananya emang ada kantornya arsitek kita, terus kemudian ada hostelnya, ada ruang komunalnya. Sorry. Gitu. Sekarang arsiteknya office-nya di mana? Sekarang seadanya. Digital nomad. Di dormitory di bawah. Jadi ngalah ya sekarang ya branch office-nya itu ya, ngalah ya. Oh gitu jadinya. Cuman kan gara-gara pandemi kemarin akhirnya kita coworking kan awalnya. Coworking juga nggak jalan. Terus studio tato ini awalnya nginep di sini. Oh, oke. Nginep di sini terus dia pengen bikin dia minta izin sih. Boleh nggak kalau kamar standar kita yang satu itu dijadiin studio tatonya dia gitu. Kita pikir, loh ngapain, kita ada kantor tuh di depan. Kalau mau pakai itu aja gitu. Oh gitu. Dan akhirnya dirombak lah dikit sama studio tato. Orang studionya dan bikin tato studio gitu ya. Tato oh studio. Gitu. Jadi itu sudah sekitar berapa lama di sini? Baru waktu pandemi kok. 2020 pertengahan. Oktober. Oh hampir akhir. Oh ya baru banget. Baru banget. Iya. Dan emang kita pikir emang kan dari dulu kita pengen kenapa kok co-working, co-living juga kan konsepnya kolaboratif sebenarnya. Terus ada banyak open space itu kan sebenarnya kita jadi kita tuh punya selain kultur malas ada namanya kultur space yang bergerak di event-event. Oke, office-nya di sini juga kah si kultur space itu atau? Iya ya, kebetulan ya saya sendiri sih yang ngerjain. Waduh, segala macam dihajar gitu kan? Dulu di Surabaya kita punya kultur space, ada satu tempat gitu. Iya. Terus yang emang sering bikin event terus ya event kreatif lah gitu. Nah, itu yang kita bawa ke sini juga. Tuh. Mantep ya ternyata ya Mbak ya. Sorry, kalau nggak keberatan umurnya berapa? Saya 34 tahun. Arsitek iya. Event iya. Usaha akomodasi iya. Udah aman. Kita jadi malu sendiri nih Mbak ya. Oke. Belum jadi apa-apa juga. Tetap membumi. Oke. Sobat Aloha nih benar-benar inspirational ya gitu. Di usia 34 tahun udah jadi owner hostel, terus punya kantor firm untuk arsitek sendiri, sama event organizer ya. Dan orang kreatif juga lah ya, bisa dibilang juga. Seperti itu ya. Rescuer, single. Kebetulan masih single. IG. Harold, IG jangan lupa. Nih IG-nya. Nih IG-nya tangkap. Tangkap dah lu IG-nya gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kita sharing pengalamannya dan informasi yang diberikan sama Errol bisa menginspirasi sobat-sobat Aloha yang lain. Harus untuk lebih sukses ke depannya. Benar. Untuk membuat sesuatu, berkolaborasi ataupun mengusahakan apapun yang bisa diusahakan dan akhirnya jadi sesuatu. Betul gitu. Nah, terakhir aja nih, Rol, ada nggak pesan-pesan untuk generasi muda atau enggak sobat-sobat Aloha yang mau Errol sampaikan mengenai apa ya, motivasi atau untuk berinovasi atau beride kreatif, silakan. Yang jelas sih kalau untuk generasi muda itu emang jangan pernah malu untuk bikin inovasi. Apalagi di zaman sekarang yang semua infrastrukturnya kayaknya mendukung gitu. Betul. Kita kayak udah nggak ada alasan lagi untuk bermalas-malasan. untuk tetap fight dan berinovasi gitu. Dan jangan takut untuk mencoba. Iya, jangan takut untuk mencoba. Bagian dari proses aja. Dan itu terakhir sih nikmatin prosesnya aja. Nah, pasti hasil itu akan belakangan lah. Tidak akan membohongi usaha ya hasilnya ya. Nggak bisa ngomong nih udah Mak. Nggak bisa, ya udah. Nggak bisa ngomong. Oke, so sekian Sobat Aloha obrolan kita dengan Errol, owner dari Kultur Umalas. Salah satu owner dari Kultur Umalas. Iya, salah satu owner. Sampaikan salam kita sama kedua ownernya lagi. Yes. Kalian 3 orang ya, sorry. 3. Sampaikan salam kita. Mudah-mudahan memberikan inspirasi yang baik untuk teman-teman ke depannya. Dan selalu jaya. Itu acara orang, Mak. Kondi. Oke, Sobat Aloha, gitu aja talk show kita dengan Errol. Oke, mudah-mudahan ada berkah
Yang kurang gimana jangan diambil, yang bermanfaat silahkan manfaatkan, ditiru ataupun diinovasikan, terserah mau diapain. Oke? Jangan lupa subrek. Subrek. Okay. Subrek ya, subscribe. Jangan lupa di subrek channel YouTube kita, Aloha Channel, dan follow Instagram kita di sebelah sini, dan IG-nya Errol nanti akan kita kasih nih, ambil nih buat cewek-cewek yang lain. Nih, kita kan. Oh iya, harus DM lewat Aloha dong kalau mau gitu kan. Cari jodoh. Soalnya tadi kita ngobrol sama Putri, udah ada juga yang cinlok di sini katanya. Iya, nggak tahu. Ya elah. Kejadian akhirnya. Oh ya di sini. Yes. Gitu. Saya baru tahu itu. Ya, ini kurang update. Baiklah kalau begitu, thank you very much. Tetap stay tune di YouTube channel kita dan tetap ikuti journey-nya Aloha Channel yang pasti selalu menarik dan unpredictable ya, Mak ya. Oke, akhir kata kita pamit semua. Ciao.